hadir semua. Dan ini kita share juga di YouTube, jadi teman-teman juga bisa nonton YouTube kapanpun, bisa share ke teman-teman karena ini pasti sangat bermanfaat ya. Lagi di era pandemi ini sangat penting kita mendengarkan insight-insight dari Mbak Putri Yanti. Aku manggilnya Yanti. Sekali lagi terima kasih banyak, selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, atur Waalaikumsalam nuhun Teh Nelly. Hati-hati di jalan, stay safe. Jadi tadi berikut sudah disampaikan sepatah dua patah kata dari perwakilan DPPH IPB, Teh Nelly. Berikutnya kita akan masuk paparan dari Mbak Yanti. Nanti mekanismenya akan ada paparan dari Mbak Yanti, terus nanti akan ada tanya jawab bagi nanti Akang Teteh yang akan bertanya. Silakan raise hand atau isi pertanyaan di kolom chat. Silakan Mbak Yanti, waktu dan tempat kami persilakan. Mangga. Terima kasih Satya, Bapak moderator kita sore ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih Teh Nelly ini udah mengajak saya untuk sharing di forum ini. Barakallah ya Teh, ini sama-sama kita mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan buat HAIPB juga kegiatannya ini selalu bisa bermanfaat buat amin. Nah, ya teman-teman juga yang sudah hadir saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya karena kalau tanpa Anda semua kita cuma ngobrol-ngobrol aja nanti sama Satya. Iya. Baik, hari ini saya akan sharing tentang sebuah ilmu kuno sebetulnya. It's not about something 5,0, 4,0, tapi ilmu yang sudah sangat kuno banget tapi tetap valid mau 5,0 atau 6,0. Dunianya selama manusia masih berinteraksi dengan manusia, tidak dengan robot atau dengan komputer saja, maka ilmu ini masih diperlukan tentunya, yaitu tentang interpersonal skill. Tapi sebelum mulai, coba mungkin teman-teman bawa ballpoint enggak? Sebentar, ambil dulu Mbak. Ada ballpoint enggak? Kita pretest ya. Oke. Oke. Ready untuk pretest? Oke. Pretest ya. Saya cuma minta teman-teman menuliskan angka yang dipilih 1, 2, 3, 4 atau 5 ya. 1 aja angkanya, apakah itu 1 atau angka yang lain, tapi cuma 1, 2, 3 atau 4, 5. 1 untuk yang nanti tertulis di sana, 5 untuk yang paling sering Anda lakukan. Nah, nanti setelahnya ada 10 pertanyaan, nanti setelahnya jumlahkan totalnya ada berapa ya. Oke, kita mulai ya. Retest ya, silakan. Halo. Siap. Oke. Bisa lihat? Bisa Mbak. Oke. Ini nomor 6. Nomor 6 ya, langsung ya. Sebentar. Nomor 1 dulu Mbak. Iya kok 1. Mbak kolonial. Kecepatan chatnya. Nah ini dia nih. Oke. Silakan. Sudah Mbak. Sudah, oke. Lanjut.
Sudah? Oke? Ya. Alright. Kita lihat hasil tesnya. Udah jumlahin semuanya? 49. Wih, keren banget. There you go. You are sempurna. I know that. Oke, so keep it for yourself ya semuanya. Very good. Oke, ada di mana ya? Kalau masih di bawah berarti perlu berlatih lebih banyak. Kalau sudah di tengah terus aja diperbaiki. Kalau sudah sempurna dipertahankan. Oke, kita masuk ke materi kalau begitu. Interpersonal skill for effective teamwork management. Ini sharing saya sore ini karena waktunya sedikit, saya kasih cepet-cepet aja apa yang saya punya di sini. Apa itu teamwork? Ya, kita mulai. Di sini ada kata-kata interpersonal skill, ada teamwork, ada effective. Itu 3 kata yang yang jadi topik. Oke, teamwork. Dikatakan teamwork kalau ada Halo, Ben. Itu iPad. iPad. Kalau Mas Balok bilang mau ketemuan sama para Om Pandrom, Teh Nelly. Silakan, Mbak. Oke. Alright. Kita kembali tadi di dalam konteks kita dalam sore hari ini ada 3 kata utama yang kita akan bahas yaitu interpersonal skill, teamwork, dan effective. Kita mulai dulu dari teamwork ya sasarannya, yaitu individu-individu yang bekerja secara bersama-sama dalam sebuah tim ya untuk mencapai tujuan bersama. Nah, bedanya teamwork dengan kumpul-kumpul biasa adalah kalau tim itu ada tujuan gitu. Jadi kalau cuma kumpul-kumpul aja nggak ada tujuannya, cuma ngopi-ngopi aja, ngobrol-ngobrol aja, belum bisa dikatakan sebuah tim. Dan tim itu bisa dikatakan efektif apabila mereka yang bekerja dalam tim itu berhasil mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh tim atau memenuhi harapan dari fungsi-fungsi yang seharusnya dijalankan di dalam tim tersebut. Ya, itu baru dikatakan efektif. Nah, kalau ini tujuannya tidak tercapai atau ada yang dysfunctioning, ya berarti belum efektif timnya. Nah, penyebabnya macam-macam. Ya. Tetapi dalam sebuah teamwork itu semua individu tanpa terkecuali itu harus punya team spirit. Ini saya bilangnya must have items, ya harus punya nih. Semua anggota mau dari the top sampai the two gitu ya. Apa tuh the top and the two-nya itu ya, tergantung posisinya. Oke. Pertama, anggota tim itu harus sadar bahwa dirinya adalah bagian dari sebuah tim, ya. Apakah dia anggota ataukah dia leader? Ya. Harus sadar posisinya di mana, ya. Dan punya rasa bangga dengan timnya tersebut. Kalau nggak punya rasa bangga dengan timnya, nggak usah ikutan, ya. Nanti malah jadi toksik, jadi racun toksin di dalam tim, ya. Yang ketiga, sadar bahwa dirinya memiliki tugas tertentu di dalam tim tersebut, ya, dan sadar bahwa beliau ini harus berkontribusi positif agar timnya mencapai tujuan. Ini must have item sebagai anggota tim, ya. Tim ini bisa di informal ataupun in a very formal condition. Dan sadar bahwa di dalam tim tersebut dirinya mendapatkan nilai tambah positif. Ya, jadi ada keuntungan buat dirinya, ya, berada di dalam tim tersebut dalam mengembangkan potensi dirinya atau sebagai kemajuan karirnya, ya, gitu. Atau dia mendapatkan sesuatu lah, ada sesuatu yang dia peroleh, gitu, di dalam kerja tim tersebut. Gitu. Ya, apakah itu sifatnya natural ataukah sifatnya yang intangible, ya. Tapi ada sesuatu yang mereka dapatkan.
Ini kalau dia biasanya kalau dia merasa aku nggak dapat apa-apa bergabung dengan tim ini, biasanya akan jadi toksin juga di dalam tim, ya. Nah ini must have items ketika kita masuk ke dalam sebuah organisasi atau sebuah tim kerja bareng. Tadi Mas Satya sudah mengatakan kadang-kadang tim tersebut isinya kumpulan orang-orang hebat secara technical skill, ya. Tapi memang diperlukan karena dalam sebuah kerja tim ya itu untuk tim itu bisa functioning sebetulnya dibutuhkan ilmu tekniknya ya, technical skillnya gitu supaya masing-masing bisa menjalankan fungsinya sesuai dengan posisi dan tanggung jawabnya. Ya. Hanya saja juga dibutuhkan soft skill juga ini yang disebut dengan interpersonal skill selama si individu itu tidak bekerja sendiri. Kalau dia bekerja sendirian hanya berkutat dengan komputer saja ya tidak berinteraksi dengan orang lain, then he doesn't need atau she doesn't need soft skill, interpersonal skill. Tetapi ketika dia berkomunikasi dengan orang lain, berkolaborasi, bertanya, menerangkan, ya solving the problem bareng-bareng, dan interpersonal skill harus ada di dalam teamwork tersebut. Seperti kata Stephen Covey, ya, ini kadang-kadang sebuah prinsip yang main principle gitu ya. Dari sebuah total quality program ya yang sering luput dari perhatian para manajer bahwa kita itu nggak bisa memperbaiki sistem aja terus-terusan ya, sistem dan prosesnya diperbaiki terus ya, diimprove. Tetapi lupa menyempurnakan, mengimprove ya ini interpersonal relation skill-nya. Individu-individu yang bekerja di dalamnya itu lupa diimprove interpersonal skill-nya. Nah, akibatnya apa? Kalau kata Bapak Seven Habits of Highly Effective People ini, ya tim itu menjadi tidak efektif, ya, tidak 100% efektif atau tidak super efektif atau jangankan sampai exceeding the expectation gitu ya. Untuk mencapai aja sulit katanya, gitu ya kata Stephen Covey seperti itu. Therefore, masuklah kita ke pentingnya interpersonal skill. Ya, ini skill yang saya katakan tadi bukan skill generasi Z ya atau sesuatu out of the blue, tapi ini adalah ilmu kuno, ilmu sosial yang ada dari zaman kapanpun ya, gitu. Bahkan dari kita belum lahir ini sudah ada, sudah dikembangkan oleh banyak orang. Ya. Interpersonal skill itu adalah kemampuan seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Ya, selama kita berinteraksi dengan orang lain di rumah saja dalam skala kecil, ya, di lingkungan tetangga, di dalam organisasi, di kantor, bahkan di media sosial itu termasuk interaksi. Ya. Sehingga menimbulkan kalau kita berinteraksi dengan mereka itu menimbulkan kenyamanan. Kitanya nyaman, orang yang berinteraksi dengan kita pun juga merasa nyaman. Nah, komunikasinya enak, terjalin komunikasi yang baik, yang saling menghormati dan saling menghargai. Ya, tidak saling menyakiti atau menginsulting ya dan lain-lain. Nah, this is interpersonal skill secara teori ya. Interpersonal skill disebut juga people skill karena memang berhubungan dengan kegiatan interaksi manusia ya, atau social skill karena kegiatan sosial ya, atau social intelligence namanya. Siapa yang perlu interpersonal skill? Semua orang basically. Ya, karena semua orang berinteraksi dengan orang lain. Kecuali ada orang yang dipasung tidak berinteraksi dengan orang lain ya. Dan kenapa perlu semua orang? Karena semua orang ingin diperlakukan dengan baik. Bahkan orang yang tidak baik pun ingin diperlakukan secara baik. Penjahat aja pun ingin diperlakukan secara baik. Ya kan? Nah, semua orang ingin diperlakukan secara baik dan semua orang ingin dihargai dan dihormati secara tulus. Ini disinilah seninya interpersonal skill. Oke.
Ini katanya David Berg ya, always remember ya, everyone is hungry for praise and starving for honest appreciation. Ya. The more love kita dapatkan, the happier kita kan kalau di ini ya, di medsos ya. Apalagi kalau dapat komentar-komentar yang suportif, komentar-komentar yang apresiatif ya gitu, senang banget gitu ya. Nah, ya, ini adalah ilmu sosial yang harus kita kembangkan gitu. Jadi teman-teman nulis, kalau ada teman posting, ya kita berinteraksinya sekarang banyak lewat media sosial. Kalau teman posting sesuatu, kita kasih like atau love aja, itu udah membahagiakan buat yang posting. Ya, terus kita kirim small notes ya, itu juga sudah membahagiakan. Nah, ini dilatih. Sering-sering diberikan, tapi harus sesuatu yang honest ya, jangan yang fotonya jelek dibilang cantik gitu, nggak honest gitu, atau sebaliknya ya gitu. Tapi sesuatu yang honest yang membuat mereka menjadi bahagia. Oke, terus elemen-elemen apa sih yang harus kita asah dalam interpersonal skill ini? Hanya ada 4 elemen yang akan saya bahas pada sore hari ini, karena ini yang menurut saya paling utama. Terutama untuk kegiatan kita berorganisasi, karena kita fokusnya pada teamwork management, saya berfokus pada elemen yang diperlukan untuk basically kerja, bukan untuk media sosial atau social relationship yang unofficial. Oke, kalau di dalam dunia kerja atau dunia kita berorganisasi, elemen pertama yang harus kita asah dan harus kita miliki agar interpersonal skill kita itu memadai, baik, adalah rasa percaya diri. Ya, rasa percaya diri itu adalah suatu keyakinan bahwa kita mampu, bahwa kita sanggup melakukan hal-hal yang harus kita lakukan di dalam organisasi tersebut sesuai dengan tanggung jawab kita secara sadar, ya. Jadi harus sadar, harus percaya diri dulu bahwa kalau dikasih tugas, dikasih posisi, dikasih assignment, kita itu memang kita sanggup, mampu melakukannya. Ya. Percaya diri, punya rasa percaya diri. Kalau nggak punya rasa percaya diri, biasanya akan kabur-kaburan ceritanya nanti, ya. Nah, ceritanya nih, lihat nih, kalau orang yang punya rasa percaya diri, ya, itu kalau tampil tuh semangat ya, nggak lesu, kayak Teh Nelly tuh kalau on podium semangat ya Teh, selalu kalau bicara semangat gitu, very inspiring gitu ya. Jadi yang ngelihat juga jadi ikut semangat gitu, yang ada di dalam tim itu juga ikut bersemangat gitu. Ketularan ya, auranya tuh nular gitu. Kemudian berani memulai percakapan terlebih dahulu. Orangnya nggak menunggu, ya. Kalau nggak ditegur, nggak buka mulut. Biasanya kalau orang nggak percaya diri seperti itu, ya. Nggak dikasih senyum, nggak senyum duluan, ya. Nah, kalau orang yang percaya diri, hayu aja tampil, ya. Dan biasanya orangnya open minded, ya, terbuka untuk berinteraksi. Nah, ini kalau udah begini tuh udah satu step kita mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi dengan enak dengan orang tersebut, ya. Terus orang itu berani natap mata orang gitu. Kalau bicara ya lihat matanya gitu ya, gitu. Enggak kemana-kemana gitu, matanya ya, atau seperti takut menatap atau tidak percaya diri atau menyembunyikan sesuatu. Bahkan ya kalau di dalam bahasa komunikasi gesture itu tidak berani menatap mata itu bisa banyak maknanya gitu ya, dan maknanya tidak positif biasanya gitu ya. Kemudian orang yang percaya diri ini di dalam organisasi, bagusnya di dalam tim ya, itu biasanya mau bersedia aja diberi tantangan untuk mengemban tugas dan tanggung jawab lebih banyak gitu, atau lebih besar lagi ya. Ya kalau dikasih ini mau nggak ini tolong ya gini oh boleh gitu. Kalau nggak jangan deh, aku ini. Nah itu udah udah nggak enak tuh seperti itu. Kira-kira kalau dalam interaksi kita udah mulai ya udah deh, ya nggak mau. Sekali, 2 kali, 3 kali tidak akan ditawarin lagi, biasanya seperti itu ya.
Nah, yang berikutnya lagi adalah positive attitude tentunya. Kita harus punya attitude yang positif di sini. Kalau mau punya interpersonal skill yang baik, maka mindset-nya harus positif terus, ya. Harus melihat sesuatu itu dari sisi positifnya. Ya. Bukan berarti tidak ada sisi negatifnya, tapi kita lebih mengedepankan sisi positifnya. Ya. Sisi negatifnya dibahas, kira-kira resikonya berapa banyak sih? Ada nggak sisi positifnya, mana lebih besar, positifnya atau negatifnya? Gitu ya. Kalau sisi negatifnya muncul, kira-kira counteract-nya seperti apa? Jadi lebih memilih kepada sisi positifnya daripada memperbesar sisi negatifnya. Nah, ini positive attitude, ya. Ini kira-kira nih orang-orang yang punya positive attitude seperti apa sih tampilannya mereka? Ya tadi kalau yang percaya diri ya seperti itu ya. Kalau orang yang positive attitude seperti ini kira-kira ya. Kalau tampil tuh bawaannya optimis, bisa, pasti ada jalan ya gitu ya. Kalimat-kalimatnya itu selalu penuh harapan gitu ya. Masa kita begini aja nggak bisa, harus bisa lah ya. Nah itu udah ini salah satu ciri orang-orang yang punya sikap positif ya. Pembicaranya itu penuh harapan, kemudian solutif, punya ide aja gitu dalam menyelesaikan masalah ya. Selalu berpikir apa istilahnya mencari solusinya seperti apa kalau ada masalah ya. Dan bawaannya ramah tentunya ya, karena memang ya auranya positif ya, pasti bawaannya tuh ramah gitu ya. Kadang-kadang tidak ganteng, tidak cantik, tapi ramah, enak dilihat. Justru nyaman kita merasa di dekatnya, gitu ya. Terus tipe-tipenya biasanya orang-orang yang seperti ini mudah memberikan komplimen. Ini sangat penting di dalam interpersonal skill, ya. Memberikan komplimen kepada orang lain, ya. Apa aja, ya baru ketemu, gitu. Wah tambah cantik sekarang, wah tambah ganteng, wah udah sukses ya sekarang ya, gitu ya. Itu komplimen yang membuat orang lain tuh merasa nyaman dan kemudian terbangun rasa kedekatan ya. Kalau saya bilang 3S, senyum, sapa, sanjung gitu ya. Ketemu teh senyum, sapa, sanjung ya gitu. Tambah cantik kah, tambah putih kah, tambah apa ya gitu ya, atau ini dan lain-lain lah, banyak hal yang bisa membuat orang lain itu menjadi senang ya. Tadi ya 3S ya, senyum, sapa, sanjung kalau ketemu sama orang ya. Dan orang yang biasanya seperti ini itu banyak temannya, ya, memang disukai banyak teman. Ya. Kemudian orang-orang yang positive thinking juga bisa berempati, ya, bisa berada pada posisi orang lain, gitu, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dan biasanya juga bisa memotivasi, karena tadi mereka ini adalah orangnya optimis, solutif, ya. Dan bicaranya penuh harapan sehingga memotivasi justru ya, memotivasi orang-orang yang di sekitarnya untuk bisa positif juga ya. Dan saya selalu yakin orang-orang yang seperti ini lebih cepat maju dan lebih cepat berkembang. Nah, kalau pilih anggota tim nih cari yang seperti ini nih ya. Nah, kalau negatif seperti apa katanya? Stay away from negative people. They have problem for every solution katanya ya, gitu ya. Memang seperti itu. Orangnya pesimis biasanya, ya. Nggak bisa aja. Ya, terus kalau udah nggak bisa tuh ngeluh dan menyalahkan orang lain. Nah, bukan dia yang salah, orang lain, ya. Keadaan di luar yang salah, ya. Kemudian sulit, jarang memberikan pujian, berat gitu kasih pujian teh ya, padahal nggak bayar gitu ya. Tapi berat ya. Bahkan nah ini nih yang seringnya nih lebih sering membicarakan kelemahan orang lain ya gitu. Kalau ada orang muji orang lain, dia itu luar biasa ya, hebat gini, nanti sisi negatifnya akan selalu bilang iya tapi, nah selalu pakai kata tapi, bla 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 bla, dan negatif one yang dimunculkan ya. Nah ini sangat toksik di dalam interpersonal skill ya. Tidak, hal-hal yang harusnya tidak boleh ada di dalam hubungan kita dengan sosial. Kalau Anda tahu negatifnya seseorang, keep it for yourself. Ya. Gitu. Kemudian jutek biasanya ya, kalau meeting tuh nggak bikin enak dilihat gitu, mukanya tuh nggak bikin semangat gitu ya.
terus curigaan nih, ini nanti gini, nanti gitu ya, nanti gini, nanti gitu. Aku lagi nih pasti mau dikasih kerjaan ini. Oh, dia enak aja dia ya, aku yang kerja, dia yang ini itu ya, jadi bawaannya tuh negatif aja ya. Tapi ketika ditanya soal solusinya seperti apa, nggak punya juga gitu ya. They are not solutive people gitu ya, nggak punya solusi gitu, karena selalu berpikir pada resiko ya. Kalau begini nanti begini, kalau begini nanti begini, dan begini-begininya negatif semua, sehingga tidak berani mengambil tindakan apa-apa. Akibatnya cenderung apatis, ya sudahlah gitu aja, terima aja, nerimo aja gitu, karena tidak punya harapan, tidak punya solusi juga ya. Gitu. Dan yang seperti ini susah diajak maju, susah diajak berkembang yang seperti ini nih, ya. Jadi kalau mau punya tim yang efektif, yang seperti ini nih, di pinggir-pinggirkan aja, gitu. Agak-agak ditaruh-taruh ke samping sebelum di delete gitu. Karena ini very toxic untuk berada di dalam tim, ya. Timnya Anda tidak akan efektif kalau isinya banyak orang yang seperti ini. Oke. Yang ketiga adalah etika. Ya, etika ini apa sih? Etika ini adalah norma yang berlaku di mana kita berada. Jadi etika itu menyesuaikan situasi di mana kita berada. Kenapa begitu? Iya, begitulah adanya, karena etika di rumah berbeda ketika kita berada di kantor. Ya, ketika kita berada di masjid lain lagi ceritanya, ketika kita berada di restoran lain lagi ceritanya. Jadi ada etika, banyak banget nih etika yang harus kita pelajari, betul ya. Dan orang yang punya interpersonal skill yang baik, mereka tahu mengelola dirinya di mana dia berada dan dia bertindak sesuai dengan etika yang berlaku di sana. Jadi contohnya aja, kalau di rumah kita sama orang yang lebih tua, kita salam, kita cium tangan, ya kan, gitu. Atau orang Jawa itu laku dodok, ya, gitu untuk Indonesia. Tapi di tempat kerja dengan atasan kita, walaupun dia CEO, kita tidak perlu cium tangan, tidak perlu laku dodok, gitu ya, untuk ininya. Ini namanya etika, gitu. Ketika etika di kantor itu kita bawa ke rumah, kita salah. Ketika etika di rumah itu kita bawa ke kantor, kita salah. Nah, ini kira-kira seperti itu, ya. Jadi dan etika itu tidak hanya tadi sikap perilaku itu, tapi ada beberapa hal juga, ya. Saya bilangnya 3B. Ini bukan brand beauty behavior, tapi cara kita berpenampilan, ya, menyesuaikan situasi di mana. Ini situasinya seperti apa sih? Situasinya official, situasinya unofficial, gitu ya. Situasinya sedang happy-happy atau sedang berkabung, ya. Harus apa kalau itu ya, kalau kita ke masjid harusnya seperti apa, acara keagamaan seperti apa, ya. Itu cara kita berpenampilan harus menyesuaikan dengan situasi, sehingga tidak aneh kita di tengah-tengah komunitas yang ada di situ. Yang kedua, bersikap, gesture, ya. Saya contohkan aja yang ini nih, di gambar ini ya. Ini adalah gesture nih. Si teman kita yang satu ini tidak ngomong apa-apa, tidak bercakap apa-apa, mungkin secara baju oke gitu ya, penampilannya oke ya, gitu. Tapi gesturnya kita lihat ya, dia tidak membuka dirinya untuk situasi yang ada di depannya, ya, justru sibuk dengan dirinya sendiri. Nah, ini jadi sikap itu kadang-kadang nggak kita sadarin ya, bahasa tubuh kita ini ternyata berbicara kepada lawan bicara kita. Nah, ini yang harus dikelola juga. Jadi orang yang punya interpersonal skill yang baik itu bisa mengelola gestur tubuhnya. Cara dia memandang, cara dia menggunakan tangannya, cara dia meletakkan tangannya di meja pada saat meeting, diskusi, atau sedang makan, ya. Itu menunjukkan seseorang itu punya interpersonal skill yang baik atau tidak. Karena gesture kita ini menunjukkan juga apakah kita menghormati orang-orang yang ada di sekitar kita atau tidak. Jadi gesture itu adalah bahasa juga. Bahasa tubuh, ekspresi dari apa yang ada di dalam pikiran kita.
So be careful dengan gesture, ya. Dan juga ketika bicara, ya kadang-kadang udah penampilannya bagus, ya gesturnya juga oke lah, apa namanya, positif saja, tidak ada yang negatif. Tetapi ketika berbicara kalimat-kalimatnya nyelekit, ya. Nah ini juga membangun situasi interaksi yang tidak baik, ya. Jadi kalau berbicara, pilihan kata-kata atau kalimat-kalimatnya itu harus yang baik, ya, yang sesuai dengan situasi dan kondisi, dengan siapa kita bicara, ya. Kita gunakan intonasi yang baik, ya, nggak pakai melengking, nggak pakai marah-marah, nada tinggi terus gitu, ya, atau nada rendah, terlalu rendah juga tidak baik, ya, terlalu tinggi juga tidak baik, ya. Gitu. Kemudian kadang-kadang kita salah menggunakan kata ganti orang. Ini yang apa namanya, sering banyak terjadi pada generasi di bawah kita ini, ya, suka karena mungkin lebih casual, apa namanya, menurut mereka apa relationship yang terjadi saat ini, karena mereka kebanyakan berinteraksi lewat gadget, ya, sehingga apa bahasa itu menjadi apa, bukan bahasa, maksud saya kata ganti orang itu menjadi sesuatu yang ikut-ikutan casual. Padahal di dalam etika, ya, ketika kita berbicara dengan orang-orang tertentu itu ada stratanya istilahnya, ya. Seperti kata kamu, Anda, engkau, ya, dikau, itu kan ada tempat-tempat penggunaannya, ya. Tidak semua orang harus kita menggunakan kata ganti Anda, ya, gitu. Kadang-kadang kita harus menggunakan sebutan kata ganti Bapak, Ibu, ya, Mbak, atau ya, tidak selalu Anda, gitu. Dan tidak semua orang mau dikamu-kamukan, ya. Kamu, ya. Buat generasi di bawah saya ini, saya sering sekali mendengar aku dan kamu menjadi sesuatu yang apa, seperti hal yang biasa. Padahal antara mengatakan aku dan saya itu levelnya beda. Ini di seni interpersonal skill kelihatan kalau mereka punya interpersonal skill yang baik, ketika berbicara dengan siapa, kata ganti apa yang digunakan itu menentukan sekali. Oke. So ini ciri-ciri orang-orang yang punya etika. Biasanya ya penampilannya sesuai dengan situasi. Kalau lagi berkabung ya pakai baju yang berkabung, kalau lagi acara resmi ya pakai yang resmi, ya. Jadi tidak overdress, tidak saltum istilahnya. Dan juga tidak underdress, ya. Karena sebetulnya kalau kita underdress pada suatu occasion itu kita meremehkan sebetulnya. Jatuhnya kita meremehkan orang yang mengundang kita. Saya pernah punya pengalaman satu acara resepsi pernikahan di gedung besar, pengantinnya pakai baju yang mewah, ya, mungkin dari anak Avanti gitu, tapi yang datang pakai celana jeans dan baju kaos. Buat saya okay, you can be you know, very casual as you are gitu, tapi jangan di sini, kira-kira seperti itu. Ya justru dia tidak menghormati orang yang mengundangnya gitu, ya. Dan jadi terlihat aneh di tengah kerumunan orang-orang yang menggunakan pakaian yang formal juga gitu, ya. Nah, contohnya juga dulu ya ada almarhum Bob Sadino tidak boleh masuk istana karena memaksa untuk pakai celana pendek, ya kan, gitu. Jadi karena memang di istana tidak boleh pakai celana pendek. Gitu. Orang perempuan juga tidak boleh pakai rok mini untuk masuk istana. Gitu, ya. Pernah ada tamu perempuan pakai rok mini ya tidak boleh masuk gitu, ya, karena memang tidak sesuai. Jadi inilah etika. Yang berikutnya adalah bahasa tubuhnya, menunjukkan keramahan, sikap terbuka, involve, ya, berinteraksi dengan orang yang ada di sekitarnya. Jadi memang gesturnya ya itu, ya. Kalau saya ambil foto ini contohnya ya ini orang yang involve, ya, gitu. Kalau ada orang yang bicara dia lihat ke arah orang yang bicara, lihat posisi badannya semua mengarah ke dalam lingkaran yang sama. Itu artinya kita involve, ya, tidak sibuk dengan diri sendiri. Kemudian kalau kita bicara intonasinya santun, ya, menghargai lawan bicara, kalimat-kalimatnya positif. Ini ciri-ciri orang yang beretika, ya. Sesuai dengan apa yang dibicarakan, nggak out of topic gitu.
ya, nggak tiba-tiba bicara yang lain gitu, seolah-olah mengalihkan pembicaraan. Ya. Kemudian menggunakan kata ganti orang yang tepat. Nah, tadi saya sudah katakan ini ya, sesuai dengan orang yang diajak bicara siapa, ya, sehingga terbangunlah rasa hormat, akrab, tapi tetap dijaga hormat dan saling menghargai. Oke, yang terakhir adalah communication skill. Ada 4 elemen yang saya tampilkan di sini. Communication skill, ya. Communication skill ini adalah kemampuan seseorang dalam menjelaskan ide atau gagasannya kepada audiens atau lawan bicaranya sehingga dapat dimengerti dan diterima dengan baik. Ya, communication skill. Apa yang ngomongnya tuh teratur, enggak kesana kemari, tidak out of topic, ya, bahasanya nyambung, sehingga bisa dimengerti apa sih yang dimaksud, ya, yang ingin disampaikan. Selain itu, communication skill itu bukan hanya seni berbicara, tetapi juga seni mendengar. Bagaimana kita bisa menjadi pendengar yang baik sehingga kita memahami apa yang dimaksud oleh si pembicara. Karena di dalam kerja tim, ada yang bicara, ada yang mendengarkan, ada yang ngasih perintah, ada yang mengerjakan perintah. Nah, kalau komunikasinya tidak baik, Anda tidak mendengarkan dengan baik, atau si pembicara tidak menyampaikan dengan baik, maka akan terjadi slack, ya. Nggak nyambung istilahnya, boro-boro mau efektif, ya, dikerjain juga enggak, atau dikerjain salah, gitu, ya. Oke. Bila Anda saatnya diminta untuk jadi bicara, so this is what biasanya ya, yang terlihat pada seseorang yang punya interpersonal skill yang baik. Selalu menggunakan kalimat-kalimat yang positif, ya, kalimat-kalimat yang mengandung harapan, sehingga mengajak orang untuk terlibat secara positif, ya. Yang kedua, kalau giliran dia harus bertanya, dia itu memang bertanya karena tidak paham, bukan untuk menguji atau untuk berdebat. Ya, ada pepatah yang mengatakan dari Stephen Covey juga itu, kalau nggak salah ya, katanya gitu. Kadang kita mendengarkan bukan untuk mengerti, tapi untuk berargumentasi, ya, atau untuk membalas, ya, gitu. Padahal pada saat kita diberi kesempatan untuk bertanya, itu seharusnya kita memang bertanya tentang hal-hal yang memang kita tidak paham, bukan untuk menguji yang membicara atau untuk berdebat dengan yang berbicara. Ya. Berikutnya lagi, bertanya pada saat yang tepat. Ya. Pada saat orang dikasih kesempatan bertanya, atau angkat tangan dulu, dipersilahkan untuk boleh bertanya, gitu ya. Tidak nyelonong aja, gitu, pada saat orang sudah mengasik-asiknya atau di tengah peak-nya bicara, tiba-tiba bertanya tanpa ada babi bu, ya, tanpa prolog, ya, tanpa opening, gitu ya. Nah, ini menunjukkan seseorang itu punya interpersonal skill yang baik atau tidak. Kemudian ketika dia bertanya menggunakan gestur dan intonasi yang tepat, ya, nggak tinggi, nggak marah, nggak nggak terlalu rendah juga, gitu. Kemudian ketika kita berbicara juga, ya, kita harus menggunakan gestur yang baik, ya, intonasi suara yang tepat, yang enak didengar oleh audiens kita. Dan yang paling penting adalah tidak boleh meremehkan lawan bicara. Walaupun kita bicara pada anggota tim kita, katakanlah misalnya kita manajer, kita direktur, ya, nggak boleh itu karena posisinya ada di bawah kita. Terus kita ngomong itu dengan gestur, dengan kalimat-kalimat atau intonasi yang kesannya meremehkan, ya. Ini adanya di kontrol emosi, ya. Anda harus kontrol emosi, ya, emosi kita pada saat kita bicara, walaupun kita marah, kita tidak setuju, gitu ya, harus kontrol emosinya, ya. Tetap tenang, ya, walaupun tidak setuju, ya, walaupun Anda tidak sepakat dengan apa yang dikatakan, gitu ya, nggak pakai gebrak-gebrak meja, apalagi pakai kalimat-kalimat yang tidak seharusnya ada di dunia profesional, ya. Kalau di pinggir jalan boleh aja mungkin, tapi kalau kita sedang dalam situasi yang formal, profesional, gitu,
Jangan keluarkanlah kata-kata, kalimat-kalimat yang biasa dipakai oleh orang-orang yang ada di pinggir-pinggir terminal. Gitu. Jadi memang harus kontrol emosi. Ini salah satu key dari interpersonal skill. Ya. Nah, kemudian kalau kita jadi pendengar, jadi komunikasi itu kan dua arah, satu ngomong, satu dengerin, gitu ya. Nah, ketika jadi pendengar, jadilah active listener. Ya, karena kenapa? Kalau the less you speak, the more you hear, itu the more you know gitu. Nah, sebetulnya, karena apa? Kepala kita ini seperti komputer gitu ya. Kalau nggak diinstal, istilahnya nggak diinstal software, nggak dikasih input apa-apa ya kosong gitu. Sama di sini juga. Kenapa kita bisa bicara seperti saya sekarang bicara ya karena sudah diinstal aja ini semua apa yang mau saya bicarakan di dalam sini. Kalau belum saya install ya saya pasti nggak akan bicara. So the more we hear actually the more we know, the more information we get ya, the better we are. Gitu. Kayak itu aja ya apa namanya AI ya, itu artificial intelligence itu. Kalau belum ada input yang dimasukkan ke dalam sistemnya, dia nggak akan ngerespon, tidak akan bisa gitu, menjawabnya. Sama dengan otak kita. Bagaimana caranya supaya kita isinya banyak ya baca dan dengar ya, itu salah satu cara kita melihat, membaca, mendengar ya, itu source of information-nya masuknya lewat situ. So jadilah active listener. Gimana sih active listener itu ya kalau nyimak ya benar-benar nyimak dengan baik, very active listening ya gitu. Terus kalau memang ini tatap muka ya, memang kita melihat ke arah pembicara itu. Kadang-kadang ngeliatin sampai bibirnya bergerak itu kita lihat ya gitu. Itu udah sangat fokus banget gitu. Apa sih yang diomonginnya gitu. Apalagi kalau beda bahasa ya. Gitu. Biasanya kita cenderung untuk ngelihat bantuan gesture ya. Dari gerak bibir atau bahasa tubuh yang lain. Ya. Berikutnya lagi ya tidak meremehkan si pembicara, walaupun mungkin kita posisinya tinggi gitu ya, yang bicara posisinya kita tahu masih di bawah kita gitu ya, tapi sebaiknya ketika kita jadi pendengar ya dengarkanlah, tidak ada salahnya gitu ya kita mendengar dari orang yang di bawah kita. Belum tentu apa yang mereka tahu kita juga sudah tahu kan gitu, walaupun kita lebih tinggi posisinya dari mereka. Nah, ini bagian dari interpersonal skill, ilmu-ilmu yang membuat situasi kerja itu menjadi enak gitu ya. Kemudian tidak sibuk sendiri. Nah, ini contoh-contoh yang orang-orang yang tidak active listening atau meremehkan itu biasanya sibuk dengan dirinya sendiri. Ya, yang di depan bicara dia main HP ya, atau ngobrol sendiri antar sesama gitu ya, tidak memperhatikan si pembicara, merasa mungkin apa yang dibicarakan tidak penting atau dirinya tidak punya kepentingan di situ ya, sehingga tidak memberikan respon yang baik pada si pembicara. Dan ketika kita berbicara misalnya dalam grup yang kecil ya, ketika ada yang berbicara itu responlah dengan kata-kata pendek yang tepat ya, untuk menunjukkan bahwa kita itu antusias ya mendengarkan dan juga dengan gestur yang tepat ya. Gestur yang tepat contohnya adalah lihat aja deh yang ngomong ya. Kemudian dengan suara oh gitu. Oh ya, ya. Itu kata-kata pendek yang menunjukkan bahwa kita antusias dengan si pembicara atau apa yang dibicarakan ya gitu. Ah, masa? Oh iya, saya baru dengar. Kata-kata pendek ya, tidak memotong ya, tidak mengajak si pembicara sampai pindah topik ya, tetapi justru membangun sesuatu yang menunjukkan bahwa Anda antusias dengan apa yang sedang dibicarakan. So ini adalah ilmu-ilmu dasar ya, ilmu-ilmu kuno yang seharusnya tetap harus dijaga. Dan kalau belum ada dikembangkan, dan harusnya itu dikembangkan secara bersamaan. Apabila Anda berada di dalam sebuah tim, Anda kebetulan jadi head of the team gitu ya. Nah, upayakan agar tim Anda itu punya spirit yang sama seperti Anda gitu ya. Karena yang mungkinnya hari ini udah dengar atau seperti teknologi juga
interpersonal skill-nya sudah sangat baik, itu tidak saya ragukan sekali gitu. Nah, bagaimana supaya anggota tim yang ada di bawah Teh Nelly di kantor maupun di organisasi teh punya semangat yang sama gitu, punya pemikiran yang sama, kita tularkan gitu ya, gitu, dengan spirit agar tim kita itu bekerjanya lebih produktif ya, karena dengan good interpersonal skill itu sebuah tim itu bisa bekerja lebih produktif, lebih efisien pasti karena komunikasinya lebih baik ya. Jadi antara perintah dengan yang dilaksanakan, itu harusnya tidak terjadi gap ya gitu ya. Kemudian keputusan lebih cepat diambil dan lebih tepat ngambilnya karena informasinya lebih akurat, komunikasinya lebih baik tadi ya gitu. Dan biasanya karena urun rembuk ya, karena ada situasi yang nyaman gitu untuk berdiskusi, itu keputusan yang diambil itu lebih baik karena semua orang kontribusi di situ gitu ya. Akibatnya ya pencapaian tentunya menjadi lebih maksimal ya. Jadi dari apakah ini organisasi informal atau organisasi formal seperti perusahaan, ini sangat-sangat mendukung ya. Interpersonal skill antar anggota tim kerja itu membuat suatu teamwork itu menjadi lebih solid ya. Hubungan antar anggota tim menjadi lebih harmonis, lebih akrab, lebih terbuka ya. Tidak ada yang merasa tidak dihargai atau tidak dianggap ya. Hanya dengan mendengarkan dengan seksama, dengan melihat, memberikan komentar-komentar yang positif ya. Itu sudah bisa membuat suasana kerja itu menjadi jauh lebih baik daripada kita saling bergunjing, bergibah pada saat makan siang, bicarain bos atau bicarain yang lain dan lain-lain ya. Dan kalau ditanya apatis, nggak punya solusi, dan itu sangat toksik buat sebuah organisasi. End of the day, the intangible things-nya adalah membangun citra diri yang baik tentunya bagi masing-masing individu dan juga bagi tim. Jadi interpersonal skill ini sebetulnya ilmu untuk individu, ya gitu. Hanya ketika berada di dalam sebuah tim, dia menjadi sebuah kekuatan buat tim tersebut untuk mencapai sesuatu yang lebih maksimal, bahkan lebih dari apa yang di-expect. Kira-kira itu dari saya. Terima kasih banyak. Kesuksesan Anda adalah kebahagiaan buat kami, kata BYM Soft Skill Development. Saya kembalikan kepada Mas Sukma. Baik, makasih Mbak Yanti. Aduh, ini luar biasa nih materi. Alhamdulillah. Presentasinya Gimana kita sangat berguna. Oke. Jadi mungkin tadi yang dibilang Mbak Yanti bahwa ini ilmu ini sudah lama ada, tapi bagi saya yang tadi mendengar paparan Mbak Yanti ini, saya tercerahkan lagi nih, oh ternyata masih ada yang harus saya perbaiki dari sisi saya pribadi. Keren Mbak Yanti, terima kasih atas sharingnya. Baik, ini udah ada yang raise hand, Mas Sulistyo Anjasmoro. Kami persilakan Akang Teteh yang nanti mau bertanya, silakan raise hand, nanti dipersilakan. Baik, pertama untuk sesi pertama Mas Sulistyo, silakan Mas. Mangga. Terima kasih Kang Sukma. Assalamualaikum Ibu Yanti. Ada dua pertanyaan Bu. Mungkin ini terkait dengan culture saya, mohon koreksinya ya. Karena saya dari Jawa. Nah, kemudian sudah umur 40 ini tentu flashback ya apakah. Tapi menurut saya memang harus mempertahankan itu secara konsekuensi apapun itu. Jadi pertama terkait dengan confident ya Bu ya. Yang kedua gestur gitu ya. Karena memang saya dididik di lingkungan yang Jawa itu memang harus menghargai orang, kemudian toto kromo segala macamnya itu Bu. Namun ternyata selama itu berjalan ada konsekuensi yang saya dapat gitu Bu. Terkait confidence, pertama apakah saya itu memang mengukur diri saya bahwa saat itu memang nggak mampu gitu ya, atau confidence-nya yang kurang. Jadi ada kesempatan ketika saya diajak bergabung ke perusahaan itu Bu. Kemudian karena kedekatan yang mengajak itu, tapi saya melihat bahwa karena hubungan personal gitu Bu, dan kemudian saya melihat bapak ini melihat potensi yang B gitu ya, sementara saya di A gitu Bu. Sehingga saya mengatakan karena ada resiko ya kalau saya nggak bisa melaksanakan kepercayaan itu, maka
rasa sungkan itu, rasa apa ya, hubungan yang baik itu akan nggak baik jadinya. Sehingga saya berpikir ya udah, saya bukan mohon maaf, saya hanya mengatakan saya apresiasi sekali Pak terhadap apa yang Bapak sampaikan ini begitu. Nah, kemudian saya mengukur memang pertama ini perusahaan multinasional, bahasa Inggrisnya juga belepotan. Kemudian dia menganggap udah nggak apa-apa, nanti kekurangan itu nanti kita apa namanya, kita lengkapi, kita nanti segala macam. Tapi saya hanya menyampaikan begitu, sehingga kesempatan itu akhirnya hilang hilang dan diisi orang lain gitulah. Tapi saya mencoba pada usia itu ya adalah saya harus benar-benar mengevaluasi diri, ya memang saya mengatakan saya memang ada kurangan itu. Pertama Bu. Padahal kan itu yang kedua juga sama, ketika kondisi internal tempat kerja saya itu begitu, waduh ini berat nih kalau saya harus menanggung itu segala macamnya, sehingga terjadi secara nggak langsung ya apa yang apa manajemen itu membuat suatu keputusan, saya menyampaikan secara tidak langsung di apa ya, bukan di level manajemen itu, akhirnya dan juga nggak jadi lagi gitulah. Itu yang pertama, apakah saya itu under confident gitu Pak ya, atau nah itu mungkin apa juga terpengaruh oleh culture saya yang Jawa. Yang kedua soal gestur Bu. Ya ketika saya berbicara seperti gimana ya, kalau orang mohon maaf nih tadi off cam Bu. Jadi apa ya, kalau berbicara itu orang Jawa itu nyapu rancang gitu Bu ya. Terus apa ya, rasa empati mungkin yang Ibu sampaikan tadi itu kami bangun gitulah sedemikian rupa. Dan ketika saya berhadapan dengan ya orang yang sama meskipun bukan culture yang sama, itu mohon maaf seperti orang Jepang Bu ya. Saya pernah itu appreciate gitu ya. Apa namanya? Empatinya juga tinggi. Tapi ketika saya berbicara dengan beberapa orang yang mungkin secara nasional juga gitu, justru malah apa ada rasa arogansi feedbacknya begitu Bu. Dan itu juga amati ketika teman saya yang satu itu punya sikap yang sama meskipun bukan satu kultur gitu ya. Nah, kemudian di kultur Eropa misalnya, kultur Eropa itu kan confidence-nya tinggi Bu ya. Dan juga saya masih tetap seperti itu. Awal-awalnya mendapat apa ya kurang di ini segala macam. Tapi begitu apa yang saya lakukan itu mempunyai apa ya bobot gitu ya, sehingga orang baru memberikan respon yang lebih ini gitulah. Nah, apakah saya harus tetap seperti itu Bu, ataukah harus situasional gitu Bu? Karena mungkin pada posisi tertentu saya juga ketika saya sebagai leader di salah satu area, ya saya menunjukkan itu karena saya pernah berhadapan dengan preman gitu ya di daerah Banten, dan saya nggak sadar gitu. Tapi karena confidence saya waktu itu didukung oleh sistem gitu kan, dan saya harus berani ngambil resiko, bahkan orang bertanya, Mas sampean punya backing apa sih sampai berani seperti itu. Nah, itu aja Bu, terima kasih. Mudah-mudahan apakah ya karena udah sekian kepala 4 ini, apakah udah memang benar atau harus ada yang dikoreksi. Terima kasih Bu Yanti. Terima kasih Kang Sukma. Ya baik Mas Sulistyo. Bu Mbak Yanti mau langsung dijawab atau ditambah? Boleh langsung ya, biar kalau ada yang sama jawabannya biar ini ya. Ya silakan Mbak. Oke. Baik, saya langsung jawab aja, Mas Sulistyo, tentang confident-nya tadi, potensinya banyak yang hilang ya karena yang apa namanya ada ragu-ragu ya di dalam dirinya sendiri. Ya, tadi saya sampaikan confident itu ketika kita bicara tentang assignment tugas yang resmi itu masuknya ke ini dulu, ke ranah technical skill dulu sebetulnya ya gitu. Karena untuk functioning yang diminta tentunya ke ranah technicalnya gitu. Jadi kalau Mas Sulisni kemarin itu tidak berani mengambil kesempatan itu karena memang menyadari bahwa dirinya tidak punya technical skill yang diminta untuk melakukan tugas dan tanggung jawab itu, justru pada saat itu Mas Sulis ini confident karena yakin dirinya tidak punya, ya kan? Gitu, yakin bahwa dirinya tidak punya itu dan tidak akan mampu menjalankan itu dengan baik dan justru akan mengecewakan, gitu. Jadi yakin dengan diri Mas Sulis bahwa apa namanya situasinya tidak akan positif nanti ujungnya. Jadi enggak apa-apa gitu. Kan yang mengenal dirinya sendiri itu apa namanya Mas Sulis ya gitu ya.
technical skill apa yang Anda miliki gitu. Contohnya saya nggak bisa jahit, suruh jahit gitu, nanti belajar gitu ya, nggak bisa karena technical skill tidak punya, passion tidak punya juga. Gitu. Jadi ngambil sebuah assignment itu juga ya harus tadi kita akan confident kalau kita yakin gitu. Kalau kita nggak yakin malah lebih buruk kalau Mas ambil tadi. Jadi jangan disesali gitu ya. Malah lebih buruk situasinya nanti serba salah gitu. Ya. Dan ketika Anda gagal nanti Anda menyalahkan orang yang mengajak. Orang yang mengajak pun juga nanti menyalahkan Anda gitu. Jadi malah nanti break up ya, situasinya tidak bagus. So jangan disesali gitu. Sekarang kembali lagi kepada diri sendiri ya. Ya, saya ingatkan lagi kalau mengambil assignment tugas formal atau informal, misalnya kita diajak berorganisasi atau dikasih tugas baru di perusahaan, lihat technical skill-nya kita punya atau enggak gitu. Ya. Nanti interpersonal skill-nya yang akan molesnya gitu. Yang akan membuat dia lebih lancar gitu, ya. Tapi technical skill-nya basic harus punya. Kemudian gesture. Ya. Gesture ini ya situasional sifatnya tadi seperti saya katakan, Mas. Dia sangat berkaitan dengan etika. Gitu. Etik di kantor sama kita di rumah kan beda. Apalagi orang Jawa ya, Mas. Gitu. Ya, etik di rumah itu luar biasa banget, bahasa kita bertingkat-tingkat gitu, ke bawah beda, ke tengah beda, ke atas beda kan gitu. Nah, di kantor beda lagi gitu ya. Tapi yang dibicara tentang gesture adalah yang saya katakan adalah bahasa tubuh kita. Gitu ya. Ketika kalau kita bicara sama orang, kalau di official, mungkin kalau di rumah ya sama orang tua itu kita harus nunduk ya toh. Kalau orang Jawa kan kalau bicara harus nunduk ya. Gitu ya, nggak boleh natap justru gitu ya. Tapi kalau di kantor kalau kita nunduk terus kesannya kok kayak kita ketakutan, kita menyembunyikan sesuatu gitu ya. Karena kalau ada di kantor itu walaupun dia atasan kita, tapi hubungannya kan profesional, ya gitu. Jadi, nah ini Mas harus bisa tadi saya katakan, pakai etikanya itu di tempatnya. Etikanya harus berubah-berubah nih Mas, soalnya, gitu. Di kantor beda lagi, gitu. Jangan dibawa yang di rumah, gitu. Tadi saya bilang kalau di rumah kita sama orang yang lebih tua, yang posisinya lebih tinggi, kita harus cium tangan gitu ya, atau matur sembah gini gitu ya, atau laku dodok gitu. Itu nggak perlu dibawa di kantor, nggak perlu. Gitu. Ya, gestur-gestur yang itu tuh nggak perlu dibawa ke dunia yang tidak memerlukan itu. Sama yang di kantor kita dengan confident, dadanya tegang gitu ya, ngomong gini, bawa ke rumah gitu loh, kue rasopan kata orang tua kita kan gitu. Ya kan? Nah ya, jadi Mas Sulis memang harus terus dilatih Mas, walaupun udah 40 gitu ya, karena kita harus menyesuaikan diri terus pada situasi yang berbeda-beda. Terima kasih sangat, Mbak. Terima kasih sangat. Sama-sama. Mudah-mudahan menjawab. Monggo Mas Satya. Terima kasih Mbak Yanti. Selanjutnya tadi ada Mas Hendra Hidayat. Silakan Om Hendra. Kang Hendra, monitor. Hendra udah buka belum? Yang lain dulu. Hendra lagi ambil minum kali. Oke, yang lain silakan raise hand. Dari Kang Asep Kayudin dari Jawa Barat, Bandung. Silakan Kang Akai. Atau saya bacain ya. Kak Akai mau langsung disampaikan pertanyaannya? Boleh. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mangga Kang, silakan. Ya, mohon maaf nih sedang di jalan. Ya, terima kasih Teh Yanti. Saya kira materinya bagus sekali ya untuk disimak sore hari ini. Jadi pada saat mungkin kita sekarang menghadapi revolusi industri 4.0 ya, di mana kemampuan hard skill seseorang itu sangat mudah digantikan ya Bu ya, dengan apa yang kita kenal sebagai kecerdasan buatan. Tapi justru yang akan bertahan itu nanti adalah orang-orang yang memang memiliki kemampuan soft skill. Jadi
interpersonal skill ini adalah salah satu kemampuan soft skill. Tapi ternyata memang pada prakteknya tidak mudah ya, bagaimana kita bisa mengembangkan kemampuan interpersonal skill ini. Mengapa? Karena tentunya dalam bersikap kita sangat dipengaruhi oleh tipe-tipe kepribadian ya. Jadi seseorang itu pasti punya tipe kepribadian yang tentu bisa dibawa secara genetik, bisa dibawa secara bagaimana dia ada di lingkungan geografis dia gitu ya, dan banyak hal, sehingga setiap orang memiliki watak, karakter, sifat dan yang berbeda-beda. Jadi ada orang yang mengatakan bahwa sikap seseorang itu mudah dirubah, tetapi kalau kita bicara sifat itu sangat sulit sekali. Nah, kira-kira dalam teorinya gitu ya, ketika orang mau mengembangkan soft skill ini, ada nggak Bu tipsnya seseorang itu ingin melatih begitu ya, ketika bisa menerapkan ilmu-ilmu yang terkait dengan interpersonal skill yang tadi diantaranya banyak dijelaskan, melawan tipe kepribadian dia gitu ya. Misalnya ketika ya ada kan orang wataknya yang katakanlah kalau bicara juga misalnya orang-orang yang berasal dari luar Jawa gitu ya, dengan tipe kepribadiannya yang cukup keras, tetapi mungkin dari sisi ilmu interpersonalnya itu kadang-kadang tidak bisa diterima. Nah, menurut pengalaman ataupun menurut teorinya, kira-kira bagaimana tuh kesimpulannya ketika seseorang itu ingin memiliki interpersonal skill yang baik, ya, dihubungkan dengan tipe kepribadian seseorang yang mungkin ya kurang bisa diterima ketika dia melakukan komunikasi. Gitu. Kira-kira itu, Kak Yanti, atur nuhun pisan. Pertanyaannya bagus banget. Sebetulnya ini ada hubungannya dengan training saya yang lain, yaitu mengenal karakter orang. Jadi memang dalam komunikasi itu, kalau di training kemarin saya kasih training tentang mengenali karakter untuk bisa memberikan layanan prima, ya. Kebetulan untuk satu perusahaan yang memang bergerak dalam bidang pelayanan, itu lebih mudah situasinya. Tapi basically sebetulnya semua orang itu butuh mengenali tipe-tipe karakter orang yang berinteraksi dengan mereka. Hanya ada 4 sebetulnya basicnya yang tipe orang itu ya, tipe kuasa ya, tipe gaul, ada tipe harmoni, dan ada tipe pemikir. Nah, yang tadi Bapak katakan tuh yang biasanya agak bikin emosi kita agak terguncang sedikit gitu ya, itu adalah yang kalau berhadapan dengan tipe kuasa, dimana kalau dia bicara intonasinya tinggi, suaranya lantang, bahasanya baku ya, istilahnya nggak pakai bunga-bunga, nggak pakai prolog dulu gitu, to the point ya, kalau ininya bahasa Inggrisnya gitu, ngomongnya to the point gitu. Terus ya bawaannya ya memang kayak I'm the one gitu ya ininya. Nah, ini karakter yang biasanya paling sulit dihadapi oleh orang banyak. Tapi kalau kita paham, jadi memang bagian dari ilmu dari interpersonal skill ini yang saya tidak bahas di sini adalah mengenali karakter. Ya, nah, itu agak panjang sedikit soalnya bahasannya. Mengenali karakter orang gitu, itu ada tesnya sendiri buat kita sendiri. Kita sendiri juga sedang berada di karakter yang mana gitu. Jadi kalau kita tipe kuasa juga ketemu dengan tipe kuasa biasanya suka demen banget nih, ya gitu ya, berdebatnya seneng gitu ya, nggak sampai pagi nggak ada yang menang gitu istilahnya. Nah, tapi kalau kita sudah memahami karakter orang seperti apa, itu jauh lebih enak, lebih mudah. Kitanya yang bereaksi, ya. Kitanya yang bukan bereaksi, kitanya yang beraksi memahami, ya, meredam seperti itu. Ya. Kalau contohnya tipe orang yang dengan karakter tipe kuasa ya, yang tadi saya katakan bicaranya lantang, tinggi dan lain-lain. Ini orangnya sebetulnya efisien. Dia ingin dilayani atau diladeni dengan
pembicaraan-pembicaraan yang justru mirip. Jadi kita itu kalau di layanan Prima ya, layanilah pelanggan Anda sesuai dengan bagaimana mereka ingin dilayani. Gitu. Nah, begitu pula dengan kita berkomunikasi. Ketika kita berkomunikasi dengan lawan bicara kita yang gayanya seperti itu, kita bawa dengan gaya kita yang katakanlah mungkin kita tipe pemikir ya. Tipe pemikir itu cenderung ini dia kalau di posisi itu silang banget tuh ya, istilahnya jadinya kontradiktif banget. Tipe pemikir itu orangnya ngomongnya pelan, terus sangat detail ya, sesuai SOP, spek, detail gitu. Kalau ada 5 line, 5 line-nya dibacanya gitu. Sementara tipe kuasa itu nggak demen yang begitu, nggak suka tuh yang seperti itu. Nanti dia potong tuh, gini. Udah to the point aja, apa aja itunya, maksudnya apa ya, gitu ya. Ini yang sering terjadi slack ya, karena tidak memahami tipe-tipe orang, apalagi kalau di dunia kerja yang paling parah ya. Kalau di dunia istilahnya sosial biasa, mungkin Anda bisa menghindar ya, nggak berinteraksi terlalu banyak dengan orang-orang yang seperti ini, atau Anda memilih diam ketika ketemu dengan orang yang seperti ini. Tetapi dalam dunia kerja, kebetulan ini adalah atasan Anda, mau nggak mau Anda harus memahaminya. Gitu. Jadi buat semua ya, kebetulan Anda pada posisi di bawah mereka, Anda harus menghadapinya. Bagaimana cara menghadapinya? Ya pahami aja, karakternya memang seperti itu. Bagaimana cara meresponnya? Ada ilmunya sendiri, ada di training berikutnya. Itu kira-kira Mas Asep. Wah, menarik sekali ya Teh ya. Boleh nggak kira-kira kalau kita bisa menyimpulkan bahwa memang kemampuan berkomunikasi itu ternyata harus dilakukan selain mampu berkomunikasi dengan orang lain, tetapi juga harus mampu berkomunikasi dengan diri kita sendiri ya. Oh iya, intrapersonal. Ada intrapersonal kan? Ya, intra is talking to ourselves. Ya, gitu. Bicara dengan diri sendiri. Kayak tadi Mas Tulis nanya tuh, ya kan? Saya salah nggak ketika saya menolak sebuah kesempatan untuk ini? Tapi beliau sudah bicara dengan dirinya sendiri bahwa dia tidak mampu. Saya tidak punya kemampuan itu. Saya tidak punya technical skill itu. Nanti saya justru merusak persahabatan. Justru saya mempermalukan diri sendiri karena saya merasa saya tidak mampu. Saya melakukan itu. That's intrapersonal. Talking to yourself. Baik, terima kasih Kang Akai. Makasih nih Mbak Yanti, atau biasa dipanggil Bunda. Iya Bunda, tahu? Bocorannya dipanggil Bunda katanya. Oh gitu, siapa itu kebocorin? Oke, berikutnya Bunda Yanti itu dari Patepa juga ya, Kang. Silakan, Iya. siapa? F22. Saya angkatan 25 Teh. Betul. TPG 25. 22. Siapa 22? Nah, saya di Kang Akai 25. Kang Akai 25 sama Lena. Salam kenal. Salam kenal sama Lena ya? Putus-putus ya. Oke, berikutnya ada pertanyaan dari Kang Dharma Setiawan. Bagaimana menghadapi atau mengatur karyawan yang skill dan overconfident? Nah, tadi sih sudah disinggung sekilas sama Bunda Yanti. Silakan Bunda. Yang overconfident. Ya, skill dan overconfident. Enggak skillful. Skillful dan overconfident. Oh, skillful dan overconfident. Oke, gimana cara ngadepinnya? Wah, iya. Ini kalau saya dulu tuh ada nih yang seperti ini. Kebetulan di dunia profesional yang pernah saya hadapi. Ini Mas Darman ya tadi ya? Ya, betul. Mas Darman itu punya istilahnya itu punya aset yang sangat baik. Tinggal Mas Darman bisa mengelolanya atau enggak. Karena orang yang punya skillful ya, skillnya bagus, confident-nya tinggi, tapi menurut kita kadang overconfident ya, gitu. Sebetulnya dia punya energi yang banyak, punya energi yang lebih. Orang-orang yang seperti ini kasih aja tambahan terus assignment. Salah lagi. Sorry.
Kalau saya, orang-orang yang seperti ini energinya banyak, berarti dia mampu melakukan banyak hal. Kasih assignment yang banyak, jadi akan membuat energinya keserap gitu. Dia sebetulnya dia cenderung men-challenge dirinya sendiri. Orang-orang yang overconfident seperti ini, mereka itu kelihatannya sombong di depan kita, tapi sebetulnya dia men-challenge dirinya sendiri. Kasih aja. Gitu. Kalau kebetulan Mas atasannya, kasih kesempatan dia untuk proof. Gitu. Bagus ini yang seperti ini justru. Saya lebih suka yang overconfident dari yang nggak punya confident. Yang nggak punya confident susah banguninnya. Gusrah, kasih training sana, kasih training sini gitu kan, malah costly kan. Kalau yang overconfident gini, kasih aja assignment terus, kasih lagi, bagus, puji jangan lupa. Ya, orang yang confidentnya tinggi seperti ini senang pujian biasanya. Dipuji, begitu dia bagus kerjaannya, bagus lagi nih, ya kamu memang luar biasa, kasih lagi. So, solusinya selesai. Oke, itu menarik juga ya. Berarti itu sebenarnya skillful dan overconfident itu adalah aset. Tinggal kita sebagai atasan bagaimana mengarahkannya aja ya Bunda. Ya, tinggal bagaimana atasan bisa mengelola. Baik. Yang paling penting juga tentu diberi ilmu interpersonal skill, ya, bahwa tadi ada kan kebetulan dengar nggak tadi yang aset bersama, must have item sebagai anggota tim, sebagai teamwork, ya, bahwa ini mereka itu bekerja dalam satu tim, bukan one man show, itu harus selalu dicolek lagi ya, kebersamaan diutamakan. Rule of the game-nya selalu diingatkan ya. Iya, selalu diingatkan. Jadi dalam misalnya Mas Darman ya dalam meeting grup-nya itu selalu diingatkan bahwa kita bekerja sebagai tim ya gitu. This is not panggung buat one man show menunjukkan kepiawaian dirinya. Whatever the result is the result of the team gitu ya. Tentu tidak akan ada sia-sia bahwa anggota tim yang lebih cemerlang akan mendapat kesempatan untuk tampil lebih cepat, karirnya melesat lebih cepat gitu ya. Itu bagian dari coaching kita sebagai leader, Mas Darman gitu ya. Kan di leadership skill ini ilmunya beda lagi, leadership skill ya, itu juga salah satu bentuk soft skill yang harus dimiliki oleh seorang leader. Bagaimana mengelola aset yang ada di dalam timnya, ya, how you lead the team supaya semua bisa bekerja tuh dengan spirit yang tinggi, justru yang tapi nggak keluar rel. Nah, ini penjaga gawangnya yang harus pinter. Gitu Mas Darman. Mas Sukma. Ya, lanjut. Baik. Makasih Bunda Yanti. Berikutnya dari Teh Neni. Makasih Mbak Yanti. Sama-sama. Teh Yanti, bolehkah share ilmunya bagaimana caranya mengatasi bad mood dan jutek yang kadang secara tak terkendali? Pop out misal saat menjelang M period. Wah, ini permasalahan wanita. Kadang emosi nggak stabil. Bad mood timbul. Ini gimana cara mengatasinya Bunda Yanti? Silakan. Ini jamu. Sorry, hai. Ya Mbak Neni, silakan. Minum jamu. Ini loh, kadang-kadang kan, sorry ya Teh Yanti. Assalamualaikum, cantik loh hari ini, cantik banget. Alhamdulillah. Ini new look. New look. Ya new look. New Casey. Gini. Kadang-kadang kan kita menghadapi situasi ya, lebih sering sih kalau menurut saya, kita harus tampil atau kita harus berada dalam satu komunitas, tapi dalam kondisi ya dengan kondisi situasi yang seperti itulah, itu susah banget kalau buat saya secara pribadi. Ya kadang-kadang tetap aja keluar gitu loh, pop out aja tuh juteknya itu, apalagi kalau udah gemes karena nggak sabar lihat itu. Nah, saya pengen tahu nih, karena kayaknya Teh Yanti ini selalu ceria, selalu tersenyum, sementara saya kayaknya the other way around.
Enggak juga. Tolong share ilmunya Namanya manusia pasti up and down ya kan, gitu. Kalau dari sisi kesehatan minum jamu, nah, gitu biar agak meredah. Apa biasanya kan hormonal ya, memang emosinya. Ya. Gitu. Tapi kalau dari ini udah bagus, udah sadar. Sadar banget. Kadang orang nggak sadar gitu bahwa sampai orang lain yang menjauh gitu ya, sampai orang lain masih nggak sadar juga, itu yang parah. Tapi kalau ini Teh Neni udah sadar itu ya udah bagus gitu. Jadi karena udah sadar lebih mudah mengelolanya, bahwa setiap kali ada tantangan seperti ini itu kembali lagi gitu ya ke kesadaran bahwa Anda sekarang sedang di bawah lampu istilahnya gitu ya, sedang disorot lampu. Jadi semua tindak tanduk kita, gestur kita, ekspresi kita, kata-kata yang kita ucapkan itu diperhatikan orang banyak, dan itu bisa berdampak positif, bisa juga berdampak negatif kalau kita salah bersikap atau salah mengucap gitu. Nah, kesadaran yang seperti itu biasanya akan mengontrol teknik. Kalau dari saya tipsnya seperti itu. Jadi ketika kita memasuki sebuah event, acara, atau pada saat kita harus berinteraksi dengan orang atau kita jadi pembicara dan lain-lain, kita benar-benar harus sadar bahwa kita sedang dalam posisi itu. Jadi emosinya yang lain-lain itu ditekan dulu, fokus pada rencana kita. Yang ingin disampaikan. Apa yang mau disampaikan gitu. Jadi tadi dalam pertanyaan pretest saya selalu membuat pertanyaan itu, ketika kita ingin bicara dengan orang lain gitu, kira-kira manfaat apa ya yang dia dapatkan dari saya? Jadi bukan apa yang mau saya bicarakan, tetapi yang mendengarkan saya itu akan mendapatkan manfaat apa ya kira-kira gitu. Kalau kebetulan saya fokusnya di soft skill gitu, kira-kira perilaku apa yang akan berubah dari mereka ketika mendengar apa yang saya bicarakan. Nah, jadi dengan kesadaran seperti itu kita akan fokus pada tujuan tadi gitu, bahwa kita ingin melakukan sesuatu yang positif buat mereka. Ya, jadi kalimat-kalimat yang negatif, gestur-gestur yang tidak penting, yang nggak perlu muncul pada saat itu bisa dihindari. Itu Teh Neni. Jadi kesadaran penuh bahwa kita sedang fokus. Oh iya, sadar kalau saya bilang, sadar kita sedang dalam situasi di mana semua elemen yang kita bawa ini akan menjadi sorotan orang banyak. Apalagi kata-kata ya. Kadang-kadang menurut kita tujuannya positif, tapi cara kita menyampaikannya tidak positif, maka jadi tidak positif itu. Itu sering banyak terjadi. Benar banget. Thank you loh. Menjawab ya ini ya. Siap. Makasih loh. Jadi buat para akak yang hadir di acara ini, ada tipsnya tuh kalau menghadapi atasan yang kebetulan gennya adalah wanita. Kalau lagi datang, itu berikanlah jamu ya, Bunda ya, untuk memperlancar. Kan laki-laki juga ada loh pada kondisi-kondisi begitu, coba cek. Kalau mau sadar, sering sekali saya perhatiin. 70% mantan atasan saya tuh perempuan sih, Pak. Jadi ngalamin posisi pada saat Teh Neni ada di sana. Oh, Kang Sukma sukanya di bawah. Ini apa Teh Neni? Oke, 2 pertanyaan berikutnya ini terkait dengan leader, Bunda Yanti. Jadi yang pertama, gimana caranya setelah kita menjadi leader kita bisa tetap tegas ke tim. Yang kedua, kenapa leader rata-rata selalu bersifat dominan dan minim kritikan atau saran dari pegawai? Mangga Bunda Yanti. Oke, ya itu leader itu tegas iya, tapi bukan kasar. Jadi saya membedakan antara tegas dengan kasar. Ya, tegas itu kukuh pada prinsip. Ya,
Tapi kalau kasar itu cara penyampaian. Ya. Nah, ini yang mana nih? Yang kasar atau yang tegas? Kalau tegas itu cara nyampeinnya juga tetap bisa lembut kok gitu ya. Jadi kalau tegas itu misalnya katakan gini, ya udah kita sepakat kita lakukan yang A ya. Oke, semua udah ya A ya gitu. Besok datang lagi, Pak, enggak atau Bu, sebaiknya enggak yang B aja. Enggak. Kita tetap yang A. Itu namanya tegas. Tapi kalau jawabnya enggak, sudah saya bilang A. Nah, itu kasar. Nah, ini yang beda. Jadi yang mana nih yang ditanya? Antara tegas dengan kasar. Ya. Kalau tegas harus. Yang tegas. Kalau tegas harus. Ya. Sebagai leader, salah satu di leadership skill harus punya pendirian yang tegas. Seorang leader yang tidak punya pendirian yang tegas akan terombang-ambing, timnya nggak tahu kemana nanti. Ya, gitu. Bubar jalan itu bisa. Ya. Jadi kalau tegas harus. Kalau kasar tidak. Ya. Nah, inilah interpersonal skill masuk. Anda bisa tegas tapi tidak kasar. Anda bisa tegas tapi tidak harus menjadi orang yang emosional. Dengan memahami, karena interpersonal skill tadi adalah seni yang kita mengelola interaksi kita dengan orang lain. Apalagi kalau satu tim itu juga sudah di training hal yang sama. Bahwa kita itu butuh berinteraksi dengan ilmu interpersonal skill seperti ini. Jadi lebih nyaman. Jadi kalau training ya itu sebetulnya kadang ya saya makanya lebih sering diundang in-house training sehingga company itu trainingnya satu grup, atasan bawahan training semua, gitu ya. Beda dengan public training. Kalau public training yang dikirim 1 orang 2 orang aja gitu, dengan harapan menularkan ke dalam, padahal belum tentu bisa orang yang dikirim menjadi training tadi masuk ke dalam gitu ya, menjadi agent of change gitu. Nah, sehingga walaupun udah di training masih terjadi gap, apalagi dalam sebuah tim. Jadi kalau leadernya tegas, bawahan harus memahami bahwa memang seorang leader itu wajib punya sikap tegas. Cuma kalau caranya kasar, nah ini yang harus diperbaiki ya. Gitu. Seninya biasanya bukan bawahan yang negor ya, harus ke atas lagi, gitu. Ya, naik lagi ke atas, gitu ininya. Mungkin bisa dibicarakan dengan HRD-nya, gitu ya, bahwa dengan cara yang baik, karena menyampaikan yang baik, ya, komplain yang baik, bahwa mungkin koreksi untuk sikap atasan Anda seperti apa, gitu, atau kita sebagai atasan yang harus mau dikoreksi, ya, untuk kebaikan bersama. Setiap koreksi yang membangun itu kan untuk kebaikan kita juga. Jadi kalau orang yang udah punya interpersonal skill yang baik, pasti mau dikasih kritikan, selama memberi kritikannya juga dengan cara yang baik. Gitu. Ya, kalau orang-orang yang udah belajar interpersonal skill, cara ngasih kritik juga enak dengernya. Itu kira-kira, nggak Asma. Mangga masuk Mak. Nuhun Teh Yanti. Nami. Ya, menjawab ya. Terus tadi yang terkait kenapa leader jarang sekali bisa menerima kritikan dan cenderung bersikap dominan. Oke. Itu belum training leadership skill berarti. Belum paham ya Bunda ya. Belum paham leadership skill dan tidak belajar interpersonal skill. Seharusnya tidak demikian. Jadi harusnya mau menerima kritikan dan tidak bersifat dominan karena apa gunanya tim ya kalau kita tidak urun rembuk di situ gitu. Kecuali gapnya jauh banget ya, tapi biasanya kan nggak seperti itu ya. Direktur di bawahnya kan manajer, general manager ya. Nggak ada direktur bawahannya itu staff gitu ya. Kalau direktur bawahannya staff ya memang jomplang ilmunya, jadi cenderung lebih dominan biasanya gitu. Tapi kalau stratanya itu benar, biasanya ilmunya tuh nggak jauh-jauh banget gitu, ya kan? Ya contohnya lah, rektor di bawahnya kan dekan-dekan gitu, ininya, ya toh, gitu. Kurek-kurek gitu ya, yang levelnya juga mirip gitu, sehingga menjadi teman diskusi. Jadi apa namanya, harusnya ya terbuka untuk kritik atau ide-ide lain yang lebih memperkaya sebuah
keputusan dan tidak bersifat dominan harusnya ya. Jadi leader yang baik itu ya yang seperti itu. Jadi kalau masih ada yang seperti itu, sebaiknya ikutkan ke leadership training dan interpersonal skill training yang seperti itu. Ya, baik. semoga menjawab. Terima kasih Bunda Yanti. Alhamdulillah para peserta antusias dan sepertinya ini nanti akan ada yang kontak Bunda Yanti untuk monggo silakan. Pengen tahu lebih dalam atau pengen mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh. Boleh. Mudah-mudahan bisa menambah ya wawasan dan pengetahuan tentang interpersonal skill. Karena saya pribadi yakin kok itu bisa dipelajari. Saya mungkin sharing, saya dulu itu termasuk yang berbicara itu cenderung cepat Bunda Yanti. Jadi otak saya berpikir tapi outputnya dari. Sukma suaranya kurang keras deh Sukma. Ya berarti harus di sini ya Teh. Ya. Jadi terbanting oleh suaranya Yanti yang. Jadi terlalu cepat berpikir akhirnya. Nah, sip. Pada saat berbicara di depan umum tuh terlalu cepat. Jadi saya sempat di training juga sama atasan saya. Kebetulan dulu atasan saya adalah seorang psikolog dari UI. Jadi punya andil dalam membentuk saya saat ini. Baik, ada lagi pertanyaannya? Kalau enggak mungkin nanti Teh Nelly punten kalau ada yang berkenan untuk di share nomor handphonenya Bunda Yanti supaya nanti bisa bertanya lebih jauh jadwal training yang diadakan oleh Bunda Yanti. Nanti ini rekamannya ada, mohon maaf ini ada kendala di teknis YouTube, jadi nanti kita upload setelah rekamannya selesai, nanti kita upload di YouTube. Nanti silakan lihat di channel YouTube HIPB. Alhamdulillah subscribernya sudah 5.300 dan sudah monetize nih Bunda Yanti. Walaupun sudah monetize. Udah monetize. Jadi walaupun per bulan ya ratusan ribu, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti di kepengurusan 4 tahun berikutnya ini jadi legacy amal jariah kita di pengurusan saat ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan per bulan bisa jutaan-jutaan kan Bunda Yanti. Yes. Kuncinya dari kita tetap kompak, sinergi dan solid membesarkan saluran komunikasi HIPB. Okay. Baik, mungkin dari saya itu. Dari saya Bunda Yanti, terima kasih sekali lagi atas waktu dan sharing materinya. Mudah-mudahan jadi. Foto dulu. Buka kamera. Teh Nelly punten di ini ya, di foto ya. Boleh, buka kamera dong, semuanya dong. Mas Sulestio, Kang Akai, Mas Dimas, Mbak Neni, Pak Abdul Aziz, Mas Koyum Palembang. Oh, ada senior saya, Pak Abdul Aziz tuh angkatan 0 loh. Hadir, alhamdulillah. Mas Rizky, ada Pak Abdul Aziz dari HAC. Kepi, alhamdulillah. Emi Opit, mana Emi? Emi kayaknya orangnya entah di mana tuh kelihatan. Ada Frida. Oke, ini dari Mbak Teh Fitri, dibuka kameranya. Mas Suheri. Teh Yanti keren materinya, mau minta materi. Bagus banget ya, nanti pada minta materinya boleh nggak Yan? Saya mintain ya, nanti di-share ya. Kasih Teh, sudah tayang Mbak di sebagian. Siap. Teman-teman, kita mulai ya. Yang motret siapa, Mak? Sukma. Teh Nelly, Teh, saya Oke. Saya print screen kok nggak mau ya nih. Oke, halaman pertama dulu ya. Siap. Senyum. Cheers. Ya, yang motretnya udah satu nih. Tunggu ya. Yang kedua. Sabar ya, soalnya ini juga saya mesti pakai. Yang kedua. Bentar. Halaman pertama. Halaman pertama lagi. Ini baru pertama, nanti kedua lagi. Tunggu atuh ini dulu. Yakinkan dulu fotonya bagus. Oke, sekarang halaman kedua. Senyum manisnya mana? Kang Dudi on kamera. Dharma belum kelihatan. Kang Dudi belum kelihatan. Pak Firdaus belum kelihatan. Bu Kepsek. Eko udah kelihatan. Ayo, saya tunggu ya. Tunggu ya. Teh Neni belum kelihatan nih fotonya. Oke, bismillah ya. Mulai ya. Tidak bisa nyalain kamera, maaf ya. Ya, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih.
TTS semuanya atas kehadirannya di acara Friday Talk Jumat ini. Nantikan serial Friday Talk berikutnya dari para alumni, dari bisa senior, bisa junior yang akan berbagi ilmu untuk menambah wawasan kita semua. Sekali lagi, terima kasih saya ucapkan kepada Bunda Yanti atas kesediaan dan sharing ilmunya, dan kelompok 7 yang hadir. Atur nuhun, Dayanti, Teh Nelly. Halo, atur nuhun. Terima kasih juga buat teman-teman dari DPD, DPC, dan Sehat selalu. Sehat semua. Pak Ajis, satu nuhun Pak Ajis. Aduh, ini ada senior angkatan 0 loh ikutan. Aduh, Masya Allah. Saya selalu ikut kalau ada begini-begini. YouTube-nya apa Iya, tadi ya, Pak? terima kasih Channel semuanya. Ada Supaya tidak ketinggalan zaman. Yes, betul. Supaya Kita tidak harus ketinggalan update. zaman. Walaupun Yanti, kita baby thank you ya, boomers Yanti. jadi milenial ya. Nggak boleh kalah sama silenial kita, walaupun baby boomer. Pamit ya, saya sudahi ya. Atur nuhun. Assalamualaikum. Makasih ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semuanya, sehat selalu.